Ini adalah chapter terakhir. Gairah sang CEO dingin. Chapter 177. Hari ini Gio menemani istrinya berjalan-jalan di sekitar kompleks. Mama Gio memang menyarankan Kan untuk sering-sering mengajak istrinya jalan-jalan, supaya memudahkan nanti saat lahiran. Opa capek, kata Sisil. Ya udah, kita istirahat dulu. Mereka duduk di kursi yang ada di bawah pohon besar itu. Gio memberikan air mineral pada istrinya. Sisil meminum air mineral yang diberikan suaminya. Setelah beberapa menit beristirahat, Gio dan Sisil memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat mau berdiri dari duduknya, tiba-tiba perut Sisil terasa sakit. Au, ringis Sisil. Kenapa sweetie? Gio. Perut aku sakit opa, jawab Sisil. Apa kamu udah mau melahirkan sweetie, mungkin? Au sakit banget opa. Tahan dulu, aku mau hubungi Fandi dulu. Gio mencari kontak nomor Fandi. Setelah ketemu Gio langsung menghubungi Fandi. Tak berapa lama sambungan telepon pun terhubung. Halo Van, istri gue mau melahirkan. Ya lo bawa ke rumah sakit lah. Itu masalahnya, gue lagi nggak di rumah dan gue juga nggak bawa mobil. Lo di mana sekarang? Gue lagi di dekat taman kompleks. Ya udah lo tunggu di sana. Sambungan telepon pun berakhir. Setelah mendapatkan telepon dari sahabatnya tadi, Fandi langsung mengambil kunci mobilnya dan bergegas pergi. Mas mau kemana buru-buru begitu? Tanya Anggun, jemput Gio sama Sisil sayang, jawab Fandi. Emang mereka lagi di mana? Tanya Anggun lagi. Di taman dekat kompleks. Gio bilang Sisil mau melahirkan, jawab Fandi. Apa? Kalau begitu buruan mas. Ini dari tadi juga mau pergi, tapi kamu nahan mas terus. Fandi pun memacu mobilnya menuju lokasi tempat Gio dan Sisil berada. Tak berselang lama Fandi pun sampai. Yo, panggil Fandi. Van bantuin gue, kata Gio. Fandi membantu Gio memapah tubuh Sisil ke dalam mobil. Gio duduk di kursi penumpang menemani istrinya. Fandi melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, Sisil tak henti-hentinya menyiksa Gio. Seperti sekarang ini Sisil menjambak rambut Gio. Au! Sakit sweetie, teriak Gio. Aku juga kesakitan opa, iya, tapi jangan tarik-tarik rambut aku, kata Gio. Terus aku harus tarik rambut siapa? Nggak mungkin kan aku tarik rambut Fandi, kesal Sisil. Bisa-bisa sampai rumah sakit gue udah nggak punya rambut. Fandi dibuat pusing sama tingkah sepasang suami istri itu. Mereka sama-sama berteriak karena menahan sakit. Van ngebut dikit bawa mobilnya. Gue udah nggak tahan, ucap Sisil. Fandi menambah laju kecepatan mobilnya. Tak berselang lama mobil yang dikendarai Fandi pun sampai di rumah sakit. Para dokter sudah menunggu di depan pintu masuk. Karena sebelum berangkat Fandi sudah menelpon rumah sakit. Sinta langsung dibawa dokter ke ruang persalinan dan Gio menemani istrinya di dalam ruang persalinan. Fandi menunggu di luar ruangan. Sinta sedang menunggu pembukaan 10. Gio masih setia mendampingi istrinya itu. Tak berapa lama Sinta udah pembukaan 10. Siap-siap untuk mengejan ya bu. Tarik napas dalam-dalam, dorong. Ark, Sinta mengejan dengan sekuat tenaga. Iya terus bu, ini kepalanya udah kelihatan. Ark. Gio ikut merasakan sakit yang dirasakan sama istrinya. Gio ikut menyemangati istrinya itu, dengan membisikkan kata-kata cinta. Ayo sweetie kamu pasti bisa demi anak kita, I love you. Sinta kembali mengejan dengan sekuat tenaganya yang tersisa. Ark. Oek. Uik. Ah. Fandi yang berada di luar kaget sekaligus bahagia mendengar tangis bayi.
Itu artinya bayi Gio dan Sisil sudah lahir. Kenapa Gio berteriak? Apa dia juga ikut melahirkan? Fandi bermonolog. Suara tangis bayi berbarengan dengan teriakan Gio. Karena pas mengejan tadi Sisil menarik rambut Gio sangat kuat. Sehingga rambut Gio banyak yang tercabut. Selamat ya Bu, bayinya laki-laki. Seketika sakit yang dialami Sisil dan Gio terobati. Karena melihat bayi mereka yang sudah berada di tangan dokter. Gio terharu sekaligus bahagia. Tanpa terasa air mata Gio lolos meluncur keluar. Terima kasih Sweetie, ucap Gio sambil mengecup kening sang istri. Sisil hanya membalas dengan senyuman ucapan suaminya itu, karena dia sudah tidak bertenaga lagi. Dokter menyuruh suster untuk membersihkan bayi Sisil. Suster membawa bayi Sisil dan Gio untuk dibersihkan. Sisil pun akan segera dipindahkan ke ruang rawat. Gio keluar dari ruang persalinan. Fandi kaget melihat penampilan sahabatnya itu. Gimana nggak kaget? Penampilan Gio sekarang acak-acakan, seperti dikeroyok mantan. Lo kenapa? Abis dikeroyok mantan? Tanya Fandi. Bukan, abis dikeroyok masa gue, jawab Gio asal. Pantesan penampilan lo kayak gitu, tapi selamat ya bro udah jadi seorang ayah, ucap Fandi, thanks bro. Sisil pun sudah dipindahkan ke ruang rawat. Fandi dan Gio melihat Sisil dan bayinya. Saat masuk ke ruang rawat Sisil sudah tidur, mungkin karena kelelahan. Setelah dibersihkan suster memberikan bayinya pada Gio. Gio pun mengazani di telinga kanan anaknya dan mengigomah di telinga kiri anaknya. Mirip lo banget yo, iya Van. Siapa nama bayi lo? Tristan Putra Arnando. Nama yang bagus, semoga menjadi anak yang soleh dan membanggakan kedua orang tua, ucap Fandi sambil mengelus lembut kepala Tristan. Amin, makasih Van doanya. Tak berselang lama, orang tua dan mertua Gio pun datang. Setelah mendapatkan telepon dari Fandi tadi, mereka langsung menuju rumah sakit. Karena orang tua dan mertua Gio sudah datang, Fandi pun pamit pulang. Yo, gue pamit pulang dulu ya. Lo udah mau pulang aja? Iya, besok gue kesini lagi sama istri gue, Aldi dan juga Sinta. Iya deh. Om, Tante, Fandi pamit dulu ya. Kok udah mau pulang aja Van? Tanya Mama Gio. Iya Tante, soalnya istri aku cuma berdua sama Kenzo aja di rumah, jawab Fandi. Oh gitu. Fandi mencium punggung tangan orang tua dan mertua Gio secara bergantian. Pulang dulu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Fandi keluar dari ruang rawat Sisil. Fandi berjalan menuju parkiran. Fandi melajukan mobilnya meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju rumahnya. Sepanjang jalan Fandi terbayang akan kejadian di rumah sakit tadi. Apa istri gue juga merasakan sakit seperti yang dirasakan Sisil tadi ya? Fandi bermonolog. Mobil yang dikendarai Fandi sampai di rumahnya. Fandi memasukkan mobilnya ke garasi, setelah itu Fandi bergegas masuk ke dalam rumahnya dan mencari keberadaan istrinya. Fandi sampai di depan pintu kamarnya. Saat pintu terbuka tampaklah istrinya sedang menyusui Kenzo. Fandi langsung menghampiri istrinya dan memeluk istrinya itu. Fandi menangis sambil memeluk istrinya itu. Anggun kaget sekaligus heran melihat tingkah suaminya. Pulang dari rumah sakit suaminya bertingkah seperti itu. Mas, kenapa? Tanya Anggun. Fandi menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Terus kenapa nangis? Fandi tidak menjawab, dia tambah mempererat pelukannya. Anggun membaringkan Kenzo di atas kasur. Mas, cerita sama aku. Mas itu kenapa? Bukannya menjawab pertanyaan istrinya, Fandi malah bertanya balik pada istrinya. Apa kamu juga kesakitan sayang saat melahirkan Kenzo? Tanya balik Fandi. Iya,
Tapi rasa sakit itu seketika hilang setelah melihat Kenzo lahir ke dunia, jawab Anggun sambil tersenyum. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Aku sudah memaafkan kamu Mas, jadi berhentilah untuk meminta maaf. Kamu tahu Mas, apa? Itulah kebahagiaan untuk kami seorang wanita, bisa melahirkan dan menjadi seorang ibu, jawab Anggun. Terima kasih telah melahirkan Kenzo ke dunia ini. Terima kasih sudah menjadi wanita yang kuat untuk aku dan juga Kenzo. Love you sayang, ucap Fandi sambil mengecup kening istrinya. Love you more hubby. Fandi berjanji dalam hatinya, bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan dan membuat istrinya bersedih. Chapter 178. Hari ini Fandi dan istrinya berencana melihat baby Tristan di rumah sakit. Fandi sudah siap dengan pakaian santainya, begitu juga dengan istrinya. Anggun sudah menelpon mamanya tadi. Anggun minta tolong jagain Kenzo sebentar, karena Anggun tidak mungkin membawa anaknya ke rumah sakit. Ma, kita berangkat dulu ya, ucap Anggun. Iya nak. Anggun bersalaman kemudian mencium punggung tangan mamanya dan diikuti oleh Fandi. Berangkat dulu Ma. Assalamualaikum, ucap Fandi dan Anggun. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Fandi membukakan pintu mobil untuk istrinya, setelah itu dia mengitari mobil dan duduk di kursi kemudi. Fandi melajukan mobilnya menuju rumah Aldi, karena mereka akan berangkat bersama. Mobil yang dikendarai Fandi sampai juga di rumah sakit. Fandi memarkirkan mobilnya. Setelah itu mereka masuk bersama-sama ke dalam rumah sakit. Mereka berempat menjadi pusat perhatian orang yang ada di rumah sakit. Kehadiran mereka bak obat bagi pasien yang sedang sakit. Mereka berempat terus aja berjalan tanpa menghiraukan tatapan para pengagum mereka. Akhirnya mereka berempat pun sampai di ruang rawat Sinta. Tok tok tok. Anggun mengetuk pintu ruangan Sisil. Tak berselang lama pintu pun terbuka. Ceklek. Saat pintu terbuka, alangkah kagetnya mereka melihat penampilan Gio. Rambut kusut seperti udah seminggu nggak disisir, abis itu ada lingkar mata hitam seperti panda. Lo kenapa? Tanya Aldi sambil menahan tawanya, abis begadang gue, jawab Gio. Begadang nonton drakor ya? Tanya Aldi. Bukan, jawab Gio. Terus. Belum sempat Gio menjawab Anggun sudah menyela duluan. Maaf ya bapak-bapak, kita mau masuk ke dalam, jadi minggir dulu. Anggun dan Sinta masuk ke dalam meninggalkan ketiga cowok tampan itu. Fandi dan Aldi hanya diam mematung, melihat kepergian istri mereka. Malah bengong. Kalian mau masuk nggak? Tanya Gio. Tanpa menunggu lama Fandi dan Aldi masuk ke dalam. Mereka bertiga memilih duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Yo, cepat bilang kenapa bisa penampilan Iyo kayak orgil gini. Tanya Fandi. Gio membuang napasnya kasar. Setelah itu Gio menceritakan kepada sahabatnya, bagaimana dia nggak bisa tidur karena Tristan menangis terus. Gio baru bisa tidur jam 7 pagi. Alhasil penampilannya jadi seperti itu sekarang. Rambut udah seperti singa jantan yang mengembang, dan lingkar mata sudah menghitam seperti panda. Penampilan lo sekarang seperti perpaduan singa jantan dan panda, kata Fandi. Gio dan Aldi membayangkan ucapan Fandi. Seperti apa perpaduan panda dan singa? Bukankah singa akan memangsa panda, jadi mana bisa disatukan? Begitulah kira-kira yang ada dalam pikiran mereka berdua. Nggak usah dibayangkan, nggak bakal nyampe ama kalian, ucap Fandi. Cik. Kumat lagi deh jiwa arogannya, ucap Aldi. Benarkan yang gue bilang, kata Fandi. Iya, lo menang deh, kata Gio. Berat banget beban hidup lo, ucap Aldi. Iya Al berat banget, ucap Gio mendramatisir. Udah, lebay banget kalian berdua. Mendingan lo mandi yo, biar badan iyo segeran, kata Fandi. Iya Van,
Kalau gitu gue tinggal dulu ya, kata Gio bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Fandi dan Aldi menghampiri istri mereka. Kok anak kita pada mirip banget sama suami kita ya, kata Anggun. Iya kita mah nggak kebagian. Padahal yang mengandung kita, yang merasakan sakitnya melahirkan juga kita, kata Sinta. Seharusnya kalian bangga karena anak-anak mirip dengan kami yang tampan ini, kata Fandi. Betul itu, dan kelak mereka akan menjadi rebutan para wanita-wanita, tutur Aldi. Di antara mereka bertiga, anak gue yang paling populer nantinya, kata Fandi dengan sombongnya. Gue nggak sabar menunggu mereka besar nanti, kata Gio yang baru nongol dari kamar mandi. Anggun senang dan juga bahagia, karena mereka bisa berkumpul lagi seperti sekarang ini. Walaupun kemarin suaminya sempat tertidur lama, tapi akhirnya mereka bisa berkumpul lagi seperti sekarang. Anggun tidak menyangka bisa menikah dengan seorang Irfandi Putra Dwi Pangga, seorang CEO yang arogan berhati dingin dan berwajah datar. Anggun tersenyum sendiri mengingat kisah cintanya dengan Fandi, mungkin terbilang singkat, tapi Anggun menikmati kisah cintanya itu. Sekarang dia dan dua sahabatnya sudah mempunyai anak yang tampan. Mereka tidak sabar menunggu anak-anak mereka besar nanti. Anggun berharap mereka bisa bahagia seperti ini terus hingga tua nanti, bahkan sampai ajal memisahkan mereka. Terima kasih atas dukungannya semua, sampai jumpa di cerita yang lain.